friend. Saya matiin. Agaruna sabak mu mempoina elok no rumaga mati bawan no baco. Bang Zuma monitor. Ini Iya. ada laporan ini Bang Zuma. Apa tuh? Ada laporan. Katanya ada video rekaman Risuli Lubis khotbah di kumpulan orang-orang pinggiran yang dikumpulkan di samping Masjid Istiqlal. Tapi bingung kirimnya kemana. Ada Ibu Els ini namanya. Kirim ke Aku ambil Bang aja Handi. videonya. Iya boleh. Oh, iya. Boleh. Aku ambil lagi, aku kirim ke Bang Handi ya. Bang Handi atau Ko Julius. Nanti dengan teman-teman siapkan air got. Pas yang ada di situ muslim yang dikumpulkan untuk dia khotbah langsung siram air got mukanya. Memang tidak ada akhlak. Ya gitulah kalau tidak laku. Agama yang enggak laku bagaimana mau laku? Irrasional. Enggak masuk akal. Baik, ini yang naik ada Tampu Bolon. Tampu Ruang. Oh, Tampu Ruang. Kristen atau Muslim ini Bang? Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin 1 menit Bang Zuma, Bang Pandi ingin menyampaikan Silakan Bang. sama Bang Zuma. Ye. Ya, terima kasih Bang Zuma telah hadir di mimpi aku. Datangnya 2 kali Bang Zuma. Waduh. Walaupun Tapi jangan dikira Tuhan ya Bang ya. Jangan dianggap Bang Zuma itu. Enggak. Ya Tapi mungkin datangnya enggak pakai daster, enggak? ya aman Bang Oh, Zuma. enggak. Alhamdulillah. Aman. Ya, semoga Abang Zuma sehat selalu. Para apologet Amin, Indonesia amin. kita. Amin. Ya, kami cuman hanya bisa mendoakan lah. Ya, Cuman itu aja sih yang bisa saya sampaikan Bang Zuma. sama-sama Mohon Bang, maaf sama-sama. kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Teman-teman di Jadi YouTube Bang juga Juma ini makasih. bukan cewek aja yang mimpiin gitu, Bang Fandi. Jadi cowok juga mimpiin. Pak Bom Bom juga ada yang mimpikan Pak Bom Bom, cuman laporannya orang itu mimpikan Pak Bom Bom pakai daster, lalu pakai sepatu futsal. Gue bilang deritamu lah itu. Katanya gara-gara dia nonton Pak Bom Bom pakai wig warna hijau. Malamnya mimpi Pak Bom Bom datang ke rumahnya naik sepeda kumbang pakai daster sepatu futsal. Ya derita lo. Itu artinya rezeki lo lagi sial tuh bilang. Apain lu curhat? Mimpi tentang Bom Bom kok curhatnya sama aku? Enggak Bang. Lucu kurasa mimpinya itu. Bang Juma ini memang ada sisi orang bikin kangennya gitu ya, Van ya. Ada itu pasti itu Bang. Ada sisi. Ada Jadi dikit, bukan ada dikit. iya bukan dari kaum Hawa aja gitu, Bang Juma. Ya, banyak orang yang mengidam-idamkan. Saya sendiri mengidamkan seseorang, orang itu enggak idam sama saya. Iya. Itulah satu problem dalam hidup ini gitu. Kita mengharapkan seseorang yang tidak mengharapkan kita, sementara orang lain banyak yang mengharapkan kita tapi kita tidak mengharapkan dia. Nah, itulah hebatnya Tuhan menciptakan alam semesta ini. Iya kan ya? Benar enggak? Betul. Oke, Johannes Taringan, silakan. Ada taringnya orang ini, bahaya ini. Johannes Pasanda. Saya ingat teman saya yang saya syahadatkan itu namanya Johannes Pasanda. Sampai saya di sama bininya tuh dicakar-cakar sama bininya. Gara-gara suaminya ikut menjadi Islam. Depan umum lagi. Iya Bang. Saya iseng aja nih Bang, naik ke atas saya iseng doang. Mau nanya,
mau nanya tentang tema abang yang di atas. Iya, boleh, boleh. Ya, coba dijelasin aja bang alasan abang bikin tema itu. Bible, pertanyaan ini Bang, ini pertanyaan. Oh, Apakah Bible ya, ya. itu bukan kitab suci? Cuman karena kan tidak lengkap, karena terlalu panjang nggak mampu, gitu ya. Kalau saya, yang dikatakan kitab suci itu adalah yang diwahyukan kepada Nabi. Sekarang Nabi mana yang menerima Bible? Khususnya kitab yang di kanon dan juga surat-surat Paulus. Bukankah Nabi itu adalah dia yang menerima firman? Lalu kemudian Nabi ini menyampaikan firman ini kepada kaumnya. Kaumnya entah menuliskan, entah menghafalkan. Nah, karena itu tidak terjadi, maka ya kita meragukan itu, kecuali ada dari pihak saudara kita Kristen yang mampu menjelaskan kerangka bagaimana kemudian Bible ini bisa dianggap sebagai kitab yang suci. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut kitab suci ini, kalau dalam skala prioritas agama samawi, agama langit, adalah dia yang dituliskan dalam original teks Nabi ini. Misalnya nabinya itu berbahasa Arab, maka Nabi menerima wahyu dalam bahasa Arab. Maka yang disebut wahyu atau firman Tuhan yang diterima oleh sang Nabi adalah yang menggunakan bahasa Arab, selayaknya Al-Quran. Sama seperti Yesus, Yesus bahasa Suryani misalnya atau bahasa Aramaik. Maka firman yang diterima Yesus itu, kalau dia mau tetap disucikan, tidak terkontaminasi dengan karangan, maka harus menggunakan bahasa yang Yesus tuturkan pada saat menerima wahyu. Kapan dia beralih bahasa dan bukan lisan Yesus yang mengucapkan itu, berarti itu sifatnya terjemah. Nah, terjemahan ini bukan firman Tuhan. Terjemahan ini adalah upaya manusia untuk kemudian bagaimana manusia ini bisa memahami apa yang tersirat atau tersurat di dalam firman Tuhan tersebut. Misalnya, madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di situ dalilnya mengatakan kawanmu tidak sesat dan tidak keliru. Kawanmu ini siapa? Di situ tidak ada disebut nama. Maka penerjemah terhadap kalimat ilahi tersebut harus menjelaskan. Nah, penjelasan inilah yang disebut dengan terjemah, penjelasan inilah yang disebut tafsir. Maka sahabatmu di situ atau kawanmu di situ tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad SAW. Kedudukan daripada terjemahan bukan kitab suci. Karena itu adalah bahasa manusia yang merupakan upaya memaknai, mengerti dan paham tentang kalimat ilahi. Nah, sedangkan Bible kita tahu Bible itu adalah bahasa Yunani, pindah ke bahasa Belanda misalnya, habis itu ke Melayu. Ya, ini bukan firman Tuhan lagi. Kalau kita berbicara mengenai kalimat ilahi yang datang dari langit. Nah, muncul pertanyaan, Nabi mana yang kemudian menerima firman dalam bahasa Yunani? Kan gitu Bang. Ada enggak Nabi yang menerima firman dari langit dalam bahasa Yunani? Sedangkan Paulus sendiri memberikan indikasi, Yesus berbicara kepadaku dalam bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaannya, mana kitab yang berbahasa Ibrani tersebut? Original teksnya mana? Yang sampai di kita itu adalah terjemahan. Seperti itu kawan. Silakan. Silakan Bang Johannes, dibuka mikrofonnya Bang. Hiburan tangan, ini Kristen atau Muslim Bang? Muslim Bang Zuma. Itu adalah firman itu sendiri.
bukan sang penerima firman. Itu maunya saudaraku, itu maunya. Tapi faktanya bukan kayak begitu. Yesus mengatakan, Yohanes 12, nomor 49, nomor 50. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, sedangkan sang firman itu Mazmur 33 nomor 9. Sang firman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu. Dia hanya berkata sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kenapa? Karena dia sang pemilik firman. Suka-suka dia. Sedangkan Yesus kagak. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti dia bukan sang firman. Bukan. Dan memang tidak ada dalil Yesus itu sang firman. Gak ada. Dia mengakui dirinya tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya dia bukan sang firman. Malah dia mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar, yang keluar dari aku, itu bukan dari aku. Tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Artinya, Yesus bukan sang firman, dia penerima firman. Segala firman yang engkau berikan, telah aku sampaikan, didomi, telah aku berikan. Dalam bahasa Yunani. Dan mereka telah menerimanya. Nah, Yesus menerima firman. Siap itu memberikan firman. Siap itu murid-murid yang menerima firman itu. Muncul pertanyaan, mana segala firman yang murid terima? Tak nggak ada. Muncul Bible. Bible sendiri adalah seperti contoh nih. Di dalam Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berita, peristiwa, kejadian yang terjadi, cerita-cerita yang muncul di tengah-tengah orang-orang itu, kemudian dikumpulkan dan disusun oleh Lukas. Nah, itulah sifatnya daripada Bible. Matius 9 nomor 9. Aku penulis melihat Yesus datang ke rumah cukai, lalu kemudian bertemu dengan seorang bernama Matius. Lalu Matius dipanggil oleh Yesus. Matius, ikutlah denganku. Lalu Matius berdiri, lalu ikut bersama dengan Yesus, pergi bersama dengannya. Berarti penulis Matius bukan Matius. Begitu juga di dalam Yohanes 21, nomor 24, nomor 25. Yohanes inilah yang menulis tentang kesaksian-kesaksian kepada kita. Berarti bukan penulis Yohanes itu. Dia menceritakan tentang kesaksian orang yang bernama Yohanes. Begitu. Matius diduga bukan firman Tuhan, tetapi cerita yang dibangun kemudian. Kalau dia menyusun berita, mengumpulkan berita. Yohanes juga begitu. Nah, Lukas, Markus ini di luar dari pengabaran Yesus awal mula. Gak ada kemudian pemberitaan pengajaran. Nah, sedangkan yang disebut wahyu yang diterima oleh Yesus. Yesus itu penerima wahyu. Bukan yang lain. Oh enggak, bukan saudara. Jadi karena benda ada oten, Yesus hidup memakai bahasa Aramaik. Mana tadi? Karena tidak ada yang naik ini. Saudara Billy. Langsung, oh enggak. Yohanes 12, nomor 49. Aku, Yesus, tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Tuh. Kalau Anda percaya keyakinan Anda, ya itu keyakinan Anda. Tapi data di atas kertas berbeda lain, saudara, berkata lain. Jadi kita harus lebih mengedepankan apa yang tertulis daripada apa yang Anda percayai. Segitu. Memang kadang sakit sih, karena tidak berkesesuaian dengan apa yang tertoreh di dalam kitab yang kita anggap suci. Tapi ya mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, ya Anda harus percaya itu yang tertulis.
Diulang lagi saudara saya ini, si Billy. Kristus Yesus mengatakan itu langsung karena datang ke dunia. Rasul-rasul yang terima firman itu enggak ada kayak gitu, enggak. Dia datang ke dunia, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Teman-teman di YouTube sabar ya, nge-like. Udah ya saudara Billy ya, itu fakta, itu real, tertulis di dalam kitab saudara. Saya nggak bisa kemudian memberikan penjelasan di luar daripada apa yang tertulis di dalam Bible. Tunggu. Baik. Silakan teman-teman Kristen ya, kalau ada di bawah yang mau naik untuk belajar boleh. Untuk tahu si Yesus ini siapa sebenarnya. Silakan kirim permintaan. Bang Gian ini Kristen atau Muslim, Bang? Monitor. Bang Gian. Maaf bang, maaf tertekan bang. Oke, siap. Izin saya. Saya di bawah aja. Oke, makasih. Bang Junaidi Kristen atau Muslim, Bang? Oke, bising-bising. Suara musik, izin ya. Kalau ada suara musik saya turunin. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan di tap-tap layar juga ya teman-teman ya. Biar komalnya kuat. Kang Abi, aku kasih moderator ya. Nanti bantu Bang Zuma. Boleh. Bang Zuma minta apa langsung gaskan. 30 menit lagi kurang lebih ya adik-adik sekalian ya. Iya, siapkan dah, enggak apa-apa. Silakan teman-teman Kristen yang mau bincang-bincang santai. Bang Tambos itu di bawah tadi kalau ada, kalau mau naik silakan Bang. Yang Kristen 900 orang lebih, masa nggak ada Kristen satu orang yang berani, yang punya nyali? Silakan teman-teman Kristen. Tema ini menarik loh. Terkait dengan buku panduan kepercayaan kita. Nah ini mungkin teman Kristen. Bang Joki, Kristen Muslim Bang? Suara di YouTube. Ngeri kali Kristen ini ya. Suara di YouTube gimana? Hilang ya? Islam bang, Islam. Oke, makasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman Muslim, kalau bisa standby dulu biar cepat kita karena Bang Zuma waktunya tidak lama. Yang mau naik diskusi, yang hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, lebih baik teman-teman Kristen ada tempat sampah terdekat dekat rumahnya, masuk situ. Halo. Yo. Aman. Kristen. Bang Iya. Juma, Siap. saya kan pernah dengar Bang Juma bicara gini ya. Ngopi pakai masako. Saya coba tuh, kok nggak enak Bang ya? Ya. Saya diikuti dia bang. Aduh. Bang, serius, nggak enak rasanya Bang. Masakonya kurang itu. Kurang itu. Masako, pakai masako, micin udah cepat goblok aku Bang. Kurang itu. Harusnya 1 gelas, masakonya setengah liter. Itu bang. Pakai minyak nggak Bang? Pakai minyak goreng nggak Bang? Enggak. Allahu Akbar. Assalamualaikum Bang, sehat-sehat ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh, parah juga ilmu ini. Paling Iya Bang Najmar, Kristen Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Kenapa percaya Yesus sebagai Tuhan? Dari Filipina. Dari Islam Filipina. dari Filipina. Oh Islam. Oh masya Allah. Ada yang mau disampaikan? Ada komunitas Muslim di Filipina. Signalnya merah kan dah. Oh iya. Iya kan di sana banyak kafir kan, jadi signalnya terpengaruh juga kan. Wih, gitu. Bisa jadi. Oke, Bang my friend, Kristen Muslim Bang. Kristen. Wah, ini kayak gini bagus. Terang-terangan. Ini dia berani. Kenapa Kristen Bang? Silakan, Bang my friend. Kenapa Kristen?
Ya aku dilahirkan dari keluarga Kristen. Kayak mana keluarga Kristen? Ya tapi kan meskipun lahir dalam keadaan Kristen kan dikasih akal abangku. Sekarang ku tanya, abang lahirnya Islam kenapa? Saya lahir Islam, kedua orang tua saya Islam, dan setelah saya menjadi Islam, saya mengikuti ajaran Islam, dan ajaran Islam itu rasional. Makanya Ya saya udah tetap sama lah. Islam. Aku lahir dari keluarga Kristen. Aku dilahirkan keluargaku. Tapi Karena kan kedua tidak orang rasional. Kristen. Setelah saudara saya dewasa kan menemukan ajaran dalam keyakinan rumah tangga Anda itu tidak rasional, kan gitu. Apanya yang enggak rasional? Tuhan datang netek kepada manusia. Apa? Tuhan datang ke bumi untuk netek kepada manusia. Masuk Dari akal mana nggak? dalilnya? Hah? Dari mana dalilnya? Lukas 11 nomor 27. Apa katanya? Berbahagialah buah dada yang engkau isap. Iyalah bang, makanya aku bilang kita boleh lahir dalam. Setengah bacanya, jangan setengah-setengah bacanya, baca semua dulu baru. Ini masih baca setengah udah gigi-gigi. Cobalah Anda yang baca. Itu kan kitab saudara. Saya mah bacanya agak rada-rada merinding aja pun. Berbahagialah rahim yang mengandungmu dan berbahagialah buah dada yang kau isap. Kan gitu saudara. Jadi boleh lahir dalam keadaan apapun boleh. Iya. Tapi setelah berakal, ya dipakai akalnya dong. Kan kita disuruh. Ya masuk akal tidak saudaraku? Masuk akal tidak saudara? Pencipta langit dan bumi kita ini turun ke bumi netek sama wanita. Masuk akal tidak menurut saudaraku ini? Itu aja dulu. Dalil pertanyaannya dari mana coba? Hah? Dalil pertanyaan kayak gitu. Ini saya bertanya karena kan Anda lahir dalam keadaan Kristen, tapi kan tidak selamanya Anda jadi bayi kan? Ketika Anda bayi, oke, disuguhkan makanan pilihan orang tua, bukan pilihan kita. Ketika kita bayi, kita dikasih pakaian, bukan pilihan kita tapi pilihan orang tua. Begitu kita dewasa, kan bukan lagi orang tua yang milihkan kita makanan, bukan lagi orang tua kita yang milihkan pakaian. Iya kan? Kita yang milih kan? Nah, kenapa terkait dengan Tuhan Anda nggak milih? Ya saya memilih Tuhan saya itu saya memilih menurut kepercayaan saya. Udah. Makanya muncul pertanyaan. Anda memilih Tuhan yang datang ke bumi yang netek ke ibunya. Betul tidak? Mana yang membuktikan seperti itu bahwa memang itu dikatakan khusus untuk si dia. Lukas 11 nomor 27. Coba Anda baca. Lukas 11 nomor 27. Bacalah kawan.